Halo adik-adik sekolah minggu KSKI Jemaat Betani Cabang Nginden, KSKI Cabang Manyar, KSKI Cabang Citraland, KSKI Cabang Sukomanunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Ikuti saya ya. Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Bertemu lagi di ibadah online tanggal 11 Oktober 2020 bersama Kak Fania, Kak Selin, dan Kak Devi. Oke, sebelum kita mulai pada hari ini, yuk adik-adik yang di rumah sekarang duduk yang manis. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari baru lagi yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai Tuhan ibadah online kami Tuhan, Kau yang berkati setiap kami Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak Fania, Ya, Kak Devi, hari ini Kak Selin tuh punya cerita. Di cerita tuh ada 2 orang. Yang pertama, itu orangnya bijaksana kakak-kakak. Bijaksana. Terus dia itu bangun rumah. Gitu, kayak gini ceritanya. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains swam down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. The rains came down and the floods went up. The rains came down and the floods came up. The rains went down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. Tuh orang yang pertama kakak-kakak. Rumahnya kokoh ya. Iya betul. Terus orang yang kedua ini dia kurang bijaksana, tapi dia juga bangun rumah kak. Tuh kayak gini cerita bangun rumahnya yang kedua. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods swam up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the sand went smash. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the sand went smash. Gitu ceritanya. Jadi yang kedua rumahnya akhirnya roboh kena hujan. Kasihan ya. Tapi siapa suruh bangun di atas pasir Iya ya? makanya harusnya dia bangun di atas batu juga kayak yang pertama. Wah, udah kenyang nih habis makan. Wah, udah selesai nih. Sudah, Kak. Tugas-tugasnya udah selesai ya semua Sudah, ya? Kak. Oke, sebentar ya, saya naruh barang dulu boleh? Iya. Boleh Kak? Makanan buat kita mana ya, Kak? Iya. Lupa Kak. Ya. Oh gini aja. Nanti yang menang ujiannya kakak kasih traktir makan. Sip nggak? Sip Kak. Kakak beliin makan ya? Sip. Oke. Oke. Nah, sekarang kita mau uji kekuatannya. Oke? Oke. Nah, pertama-tama kita uji pakai angin dulu. Angin. Pakai anginnya gimana nanti kakak kasih ini pakai kipas. Oke. Oke? Permisi ya, saya di tengah dulu ya. Ini kalau untuk ujian yang angin mau mulai dari siapa dulu nih? Terserah Kak. Kak Ufuk dulu boleh? Oh, Kak Hafo dulu ya. Oke, sip. Kita coba uji pakai angin dulu ya, adik-adik ya. 1, 2, 3. Wah, Wah, masih kuat ya? kuat Kak. Oke. Lolos yang pertama. Masih bisa nih, masih kuat dikasih angin. Nah, yang kedua sekarang punya Kak Yose.
masih kuat nggak kalau dikasih angin? Coba ya. 1, 2, 3. Wah, Kuat. masih kuat juga. Skornya masih 1 sama ya berarti ya. Iya Kak. Iya. Kak. Oke, sekarang ujian kedua. Apa kira-kira? Kita akan uji pakai air. Pakai air Kak. Nah, kita akan kasih air ini kayak hujan sama kayak banjir. Oke? Oke, Kak. Sekarang mulai dari mana dulu nih? Kalau di Kak Hofu, Kak Yose ya, Kak. Boleh Kak? Boleh, Gantian Kak Yose Kak? dulu ya, Oke. sekarang gantian lah ya. Oke, kita mulai dari hujan dulu ya. 1, 2, 3. Wah, kuat Kak. Wah. Masih kuat ternyata. Dikasih hujan. Sekarang kita kasih banjir. Bandang ya, Kak. Bandang ya banjirnya ya. Bukan bandeng ya, Kak. Oh, bukan bandeng. Oh, iya. Itu lapar, Kak. Ya. 1, 2, 3. Wah, Kuat. Masih kuat ternyata ya dikasih air. Sekarang gantian punya Kak Haufu ya. pasti lebih kuat Kak. Oh, kok bisa Pasti yakin, lebih- Kak? Yakin Kak. Tanahnya lebih banyak, pasirnya lebih banyak. Oh, luar biasa. Pasirnya lebih banyak, pasti lebih kuat Kak. Oke, kita tes ya sekarang ya. Boleh Kak? Kita kasih hujan dulu. 1, 2, 3. Kuat. Masih kuat ternyata ya. Kuat Kak Masian Kak. Nah, sekarang nih kita kasih banjir. Boleh Kak? Masih kuat nggak ya? Pasti masih kuat. Siap semua? 1, 2, 3. Dulu. Wah. Ya. Ya. Kok jatuh Kak? Ya. Ya, rubuhnya Ya. sampai bawah. Roboh. Berarti ini bangunnya tidak menggunakan dasar yang kuat nih, Kak. Wah. Sayang sekali punya Kak Haufu ternyata harus tereliminasi, tersingkirkan. Jadi pemenangnya hari ini adalah Kak Yose. Hadiahnya ditraktir makan, tapi besok ya. Nggak hari ini, nanti ya Kak ya. Boleh. Oke, jadi adik-adik, kalau ngelihat dua bangunan ini, kita kalau mau membangun sesuatu, membangun rumah harus dengan dasar yang kuat. Contohnya seperti batu ini. Oke? Sampai ketemu di challenge selanjutnya. Dadah! Adik-adik, ayo kita sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Yeah, yeah, here we go. Na 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 na. Every move I
adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, Kak Fania mau ajak kita semua nyanyi satu lagu untuk kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh untuk bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau mengasihi Engkau, aku mau belajar Tuhan menyenangkan hatimu lebih lagi ya Bapa. Yuk adik-adik semuanya ya, sungguh-sungguh nyanyinya. Katakan Tuhan aku memujimu. Tuhan aku memujimu, Tuhan aku menyembahmu. Tuhan aku menyembahmu, Dan aku mau setia
Terima kasih Tuhan Yesus, biar lewat pujian ini Tuhan menjadi janji kami Tuhan. Kalau kami mau mengikut Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau belajar lebih lagi mengasihi Engkau. Kami mau belajar lebih lagi senangkan hatimu. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang siap untuk terima firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah lihat ada Kak Yose sama Kak Haufuk. Mereka tadi membangun rumah di atas dasar yang kalau Kak Yose bangunnya di atas apa? Ya benar, di atas batu. Kalau Kak Haufuk tadi pondasinya, dasarnya tadi dia bangun di atas apa? Nah benar, di atas pasir. Kira-kira yang lebih kuat tadi waktu kalian lihat, yang punyanya rumahnya punya Kak Yose atau punyanya Kak Haufuk? Iya bener ya, jadi yang lebih kuat itu rumahnya punyanya Kak Yose. Karena Kak Yose itu bangun rumahnya di atas pondasi batu. Pondasi itu sama dengan dasar ya adik-adik. Nah kalau misalnya kita baca firman Tuhan, ada tuh firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada dua orang yang bangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Dan yang lebih kuat tentunya yang di atas batu. Dasar tadi seperti pondasi, lalu dan pasir tadi itu seperti kita umpamakan rasa percaya kita sama Tuhan. Jadi kita mau bangun rumah, kita mau percaya sama Tuhan. Nah, kita punya iman sama Tuhan. Tapi, nah dasar tadi seperti pondasi tadi itu yang batu, itu berarti kita apa? Kita melakukan perintahnya Tuhan. Tapi kalau misalnya yang tadi membangun di atas pasir, itu mereka memang percaya. Orang-orang yang percaya, yang mengenal Tuhan, tapi mereka nggak mau melakukan perintah Tuhan. Nah, lalu tadi ada angin ribut mungkin ya, lalu ada hujan, ada banjir. Nah, angin, banjir, dan hujan tadi itu seperti masalah yang kita hadapi. Jadi pada saat mereka menghadapi masalah, orang-orang yang bangun rumahnya di atas batu itu lebih kuat. Mereka itu lebih bagus. Jadi orang-orang yang bangun rumahnya itu di atas batu, itu seperti orang-orang yang percaya sama Tuhan, menyerahkan hidupnya sama Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Mereka baca firman dan melakukannya. Jadi pada saat ada masalah, mereka itu nggak gampang stres, nggak gampang marah sama Tuhan. Sedangkan orang yang bangun rumahnya di atas pasir, itu sama dengan orang-orang, dia percaya sama Tuhan, dia baca firman Tuhan, tapi dia itu nggak melakukan perintah Tuhan. Jadi pada saat dia mengalami kesulitan, nah dia nggak ngerti firman Tuhan. Misalnya, oh jangan marah, tapi dia tetap suka marah-marah. Lalu jangan takut, dia tetap hidup dengan penuh ketakutan. Nah, kita mau belajar ya adik-adik seperti orang yang bijaksana. Kalau kita bilang orang yang bijaksana itu adalah orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu tadi. Jadi kita mau belajar hari ini dua hal. Yang pertama, kita mau percaya sama Tuhan. Yang kedua, selain percaya, kita mau melakukan perintah Tuhan. Nah, kita mau ayat hafalan dulu ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya. Lalu kita buka di Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat ke-24. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kak Novi baca dulu ya. Isinya demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, kalau adik-adik coba hafalin dulu. Terus kita tutup Alkitab kita. Kita coba tutup Alkitab kita mau coba hafalkan. Nah, jadi kita mulai ya. Matius 7 ayat 24. Oke, jadi kita tutup Alkitab lalu kita mau baca sama-sama ayatnya. Kita coba hafalin di Matius pasal 7 ayat 24. Isinya demikian ya.
Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, kalau gitu kita mau ya adik-adik sama seperti orang yang bijaksana. Jadi kita belajar tadi, inget ya, kita mau percaya sama Tuhan dan kita mau melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau gitu sampai jumpa adik-adik di minggu depan ibadah selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi udah dengarkan firman Tuhan tentang pria yang bijaksana membangun rumahnya di atas dasar yang kuat. Nah, hari ini kita mau mengikuti pria yang bijaksana itu. Kita mau membangun rumah di atas batu dengan origami. Sudah siap semuanya? Yuk, sama-sama kita siapkan bahannya dulu ya. Bahan pertama, kita perlu ada karton. Habis itu kita juga perlu yang namanya origami. Lalu kita perlu beberapa potong kertas origami untuk menjadi batunya. Nah, potongannya boleh kecil-kecil gini atau dipotong-potong besar-besar juga boleh ya. Oke, siap semuanya? Yuk, sama-sama kita mulai ya. Pertama-tama kita ambil kertas origaminya dulu, kita buat rumahnya dulu. Oke, kita lipat jadi dua seperti ini. Lipatnya yang rapi ya. Oke, sudah. Lalu kita lipat lagi jadi dua, kita lipat ke belakang. Nah, jadi bentuknya kotak seperti ini. Oke, sudah. Jadi kotak seperti ini. Lalu kita lipat bagian bawahnya ini ke atas. Nah, kalau sudah selesai dilipat, sekarang kita buka lipatannya. Nanti bentuknya seperti ini ya. Oke. Lalu kita lipat bagian kanan dan kiri, kita lipat kecil ke dalam. Bentuk lipatan seperti ini. Oke. Nah, sudah jadi lipatan kayak gini. Sekarang kita bentuk rumah-rumahan kecil di kedua sisi ini. Oke. Kita bentuk rumah-rumahan kecil seperti ini. Di satunya juga. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita lipat dua bagian ini ke dalam. Ya, kita lipat ke dalam untuk membentuk genteng rumahnya. Oke, sudah. Kita lipat satu sisi. Lalu kita lipat sisi lainnya. Nah, jadi seperti ini belakangnya. Oke. Kalau sudah, kita sekarang mau tambahin cerobong asap di rumahnya. Oke. Di bagian depan ini kita lipat. Kita lipat seperti ini. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Nah, kalau sudah, kita lipat lipatan ini ke belakang. Oke. Nah, sudah jadi rumahnya dengan cerobong asap. Kalau sudah, nanti rumahnya kita tempelin di atas karton ini. Di atas karton. Sebelum kita tempel rumahnya, kita kasih dulu batu-batuannya. Nah, kalau di sini kakak pakai potongan kertas yang kecil-kecil. Kalau misalnya mau lebih besar juga nggak apa-apa. Oke. Kita kasih lem dulu. Kita kasih lem dulu di satu tempat. Habis itu baru kertasnya ditaburkan. Nah, ini kita kasih sampai penuh untuk jadi dasar batunya. Oke. Oke, nah nanti jadinya kira-kira akan jadi seperti ini. Oke, di sini kita udah tempelin
kertas hitamnya, batu-batu kecilnya. Habis itu kita tempelin rumahnya di atasnya. Habis itu kalau sudah selesai ditempelin semuanya, boleh dihias sesuai dengan kreativitas adik-adik. Oke? Nah, gampang kan bikinnya? Kalau sudah selesai, jangan lupa ya di-post di Instagram. Habis itu tag ke Bethany Kids Ministry. Oke? Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Hai adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau doa ya. Semuanya ambil sikap berdoa. Kita berdoa lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan, mengajar kami untuk kami setia melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Maka kami akan seperti orang yang membangun rumah di atas batu yang kuat. Kami mau jadikan Tuhan Yesus menjadi dasar dalam hidup kami, sehingga kami kuat di dalam Tuhan. Tuhan, berkatilah papa mama, kakak adik, bapak ibu guru, kakak-kakak guru, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami semua juga senantiasa kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.